Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang di luar sehat semua? Usia berapa tahun? 17. Usia berapa? 17. Jangan ngomong 50, jangan. 17. Harus semangat. 15 kecilian. Terlalu kecil. 17 ini pas ini. Bapak-bapak sehat semua ya nggih? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Sampai nanti Allah karuniakan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Loh. Siapa yang nyuruh masuk? Loh. Monggo, masuk aja ya. Monggo, silakan. Mas yang baju kotak-kotak maju mas. Panjenengan digeruduk ibu-ibu buyar panjenengan. Nggih. Bismillah. Ini depan bisa diisi nggih. Ibu-ibu ini di mana-mana juara. Luar biasa. Ini calon insyaallah panjenengan semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syaratnya satu, mengikhlaskan suami poligami. Panjenengan ketawanya bahagia sekali. Istri berapa, Pak? Kalau istrinya satu belum boleh tertawa. Kalau sudah 4 baru boleh. Jadi yang istrinya satu-satu ini sudah aman. Kita bahas yang lain saja biar tidak sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, waktu luang, sempat, itu semua nikmat yang Allah karuniakan yang wajib disyukuri. Pembukaan. Panjenengan saya kasih 2 rumus tentang nikmat. Berapa, Bu? 2 rumus tentang nikmat. Saya tidak ngasih 4. Kalau 4 nanti dikira urusan poligami. 2 saja. Saya ngasih 2 rumus tentang nikmat. Rumus awalan dan rumus akhiran. Awal dan akhir.
Dan semua orang sama, sedoyo sami mawon. Awalnya sama, akhirnya juga sama. Saya tanya, orang itu bisa kaya karena apa? Gemi napa medit? Gemi napa ni medit? Sama. Coba orang kaya karena apa? Barakallahu fiik. Jawabannya cuma satu, nasib. Karena apa? Nasib. Kalau karena pinter, banyak orang pinter ndak kaya wakeh. Nggih apa mboten? Kalau karena kerja keras, banyak orang kerja keras gak sugih-sugih. Kalau karena apalagi pinter, kerja keras, cerdas, podo ae. Banyak orang cerdas yo tidak Allah takdirkan kaya. Ada orang ndak lulus SD, sugih gak karuan. Enten mboten? Ada orang bahkan buta huruf, bisa jadi orang kaya. Ada bahkan yang tidak perlu kerja, sugih, warisan. Tidak perlu kerja, jadi kaya karena dapat apa? Warisan. Macam-macam. Yang inti terakhirnya cuma satu, nasib. Memang Allah takdirkan dia menjadi orang kaya. Maka kalau ngomongnya nasib, Bu, panjenengan mirengaken. Tidak boleh iri. Wis enteng sudah. Karena yang bagi siapa? Yang dibagi milik siapa? Allah. Maka ketika itu milik Allah, menjadi terserah Allah mau diberikan untuk siapa? Karena iri ini bahaya. Ibu-ibu enten sing suka iri dengki? Ibu-ibu kok juara. Ada yang tidak pernah iri dengki, angkat tangan? Tidak mungkin. Semua pasti punya sifat iri. Apa dalilnya? Ya bukan dalil, artinya apa ucapannya para ulama tentang itu? Ibnu Taimiyah itu mengatakan, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Hasad itu iri. Berarti kalau kita ini manusia pasti punya sifat iri. Tapi ingat, iri itu ketika menjangkiti manusia, maka manusia yang terjangkiti penyakit iri dibagi dua. Nomor satu, wal aqil yukhfi. Kalau orang itu berakal, ngerti, punya ilmu, ngerti ibadah, ngerti akhirat, maka irinya dilawan, ditutupi. Tetap iri tapi apa? Gak dieloi. Biarkan iri itu cuma tersimpan di dalam hati. Tidak terucap dengan lisan dan tidak tampak dengan perbuatan. Itu orang berakal. Wal jahil yubdi. Tapi kalau orang itu bodoh, maka irinya dituruti. Iri ngelok nih, iri bongkar aib, iri nyebar fitnah, iri ngelok nih gawe dukun, sogeram mesti gawe dukun. Nah, coba. Nah, maka untuk urusan iri podo kabeh. Nah, tapi kemudian jamaah ingat, kalau kita ngerti tentang rukun iman yang ke-6. Rukun iman ada 6 apa 5 ya? Yang 5 apa? Oh, baru tahu saya. Matur suwun nggih, dieling nih. Masya Allah. Sudah jadi ustadz pirang-pirang tahun sih lali ya. Rukun iman ada berapa? Yang ke-6 apa? Masya Allah. Gak usah jerit-jerit, kaget saya. Masya Allah. Beriman kepada qadha dan qadar. Apa maksudnya, Bu? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita oleh Allah sudah dicatat. Dan setelah Allah catat, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
pulpeni pun diangkat, kertase sampun kering, artinya ndak mungkin berubah. Nah, maka kalau tidak mungkin berubah, ya wes, mungkin yang satu Allah takdirkan kaya, ya monggo, rezeki dari Allah. Mungkin yang satunya Allah takdirkan wayu tanpa skincare. Tanpa skincare. Kali Dawin ngerti skincare? Ngerti ya? Produksi, Masya Allah. Ngerti skincare ya? Payo, mahal apa murah? Alah sini murah gitu loh. Jangan ketara nilai melarat, murah. Sudah. Maka jamaah, ada yang Allah takdirkan kaya, monggo takdir panjenengan. Wong ketika kita iri ndak merubah apapun. Betul apa ndak? Ketika yang lain cantik, oleh mantu soge, sing kono oleh mantu dokter, biarin, itu takdirnya siapa? Allah. Wes, itu nasib. Tapi ingat, nasib dunia belum tentu sama dengan akhirat. Di dunia, apakah orang kaya mesti akhiratnya selamat? Iri. Gak usah iri, biasa saja. Apakah orang kaya mesti akhiratnya selamat? Saya tanya, Nabi Sulaiman kaya atau miskin? Selamat? Oh, ya wes. Nabi Sulaiman kaya dan akhiratnya apa? Selamat. Tapi Fir'aun kaya apa miskin? Kaya. Selamat nopo celoko? Cilaka. Maka artinya nasib dunia tidak tentu sama dengan akhirat. Nah sekarang sip, kita kembali. Untuk rumus nikmat itu ada dua. Rumus awalannya begini. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sedang kalian rasakan, sehat, sugih, seger waras, punya kesempatan, awake gak loro, mangani penak, apalagi punya suami yang tanggung jawab, masih ora patek ganteng, punya istri yang setia, masih rodok. Saya ndak ngomong elek ya, ndak panjenengan masih rodok lemu. Iya, itu nikmat. Punya anak-anak, apalagi yang seperti tadi baca Al-Quran, Al-Fariski. Masya Allah, saya bayangkan tadi, itu orang tuanya bahagia betul punya anak seperti itu kan. Padahal umurnya sama saya unda-undi itu. Orang tuanya, bukan dia, salah paham. Itu Masya Allah, bahagia, itu nikmat. Nah sekarang apa rumus awalnya nikmat? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian miliki, yang kalian rasakan, ilingo, ojo sampai lali, faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Lah kalau datangnya dari Allah, ngapain sombong? Ngapain sombong? Wong ini tergantung pilihannya Allah. Nah maka rumus pertama setiap nikmat, ingat, bukan hak milik tapi hak pakai. Bukan hak milik tapi apa? Hak pakai. Maka kalau ingat ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga Allah merahmati beliau, amin. Atau diteruskan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A'agim, yang sempat diboikot ibu-ibu dulu. Kenapa? Lawang urusannya dia, ngapain Anda yang sewot? Dulu minta foto, setelah ketahuan poligami fotonya diobong. Lah sing biasa njaluk foto ya sapa? Inilah ibu-ibu ini ya. Orang yang melakukan syariat dimusuhi, sing zina dibiarin. Ada artis, penyanyi, ketahuan berzina, dipasang videonya. Kalau artisnya datang, foto dong. Padahal zina. Ini ustadz, dai, ceramah, nikahnya juga nikah yang sah. Kenapa dimusuhi? Jawaban. Kenapa? Ngelanggar syariat. Lalu terus kenapa dimusuhi?
Astagfirullah, tobat. Sadurunge mati mlebu neraka. Nah, sudah. Maka jamaah apa yang mereka berdua sampaikan? Kiai Haji Zainuddin MZ, Agim, semoga Allah merahmati beliau, memanjangkan usia Agim dalam sehat walafiat. Bilang apa? Paling enak hidup di dunia pakai ilmu filosofi tukang parkir. Tahu kan? Tukang parkir, mobilnya banyak apa sedikit? Banyak. Ketika sama yang punya diambil, malah diabani. Up, terus, kiri, up. Lanjut. Nggak loro hati. Kenapa mobilnya diambil nggak loro hati? Karena dia ngerti cuma di titipi. Mas, nitip nggih, aja dia apa-apa nih. Nah, sayangnya kita ini merasa memiliki, Bu, suami titipan boten. Kalau sama Allah diambil boleh. Kalau sama Allah dibagi buat yang lain lagi boleh. Oh, beda cerita. Sudah. Kita mau serius ya, kita mau ngaji. Baik. Maka rumus yang pertama, ingat, semua kenikmatan itu milik siapa? Allah. Itu rumus awal. Jadi, sing sugih ojo sombong, sing melarat gak usah cili ati. Karena semua adalah milik Allah. Itu rumus awalan dari semua nikmat. Datangnya dari Allah dan tetap menjadi milik Allah. Tahu ceritanya Ummu Sulaim, tahu? Ibunya Anas bin Malik, tahu? Nggak tahu, panjenengan tahu, cuma mungkin yang saya maksud panjenengan belum ngeh ya. Jadi begini, Ummu Sulaim ini nikah sama laki-laki kaya raya, ganteng, terhormat, namanya Abu Talha. Nikah. Setelah Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha, Allah karuniai seorang anak. Singkat cerita, ketika Abu Talha mau berangkat kerja untuk safar kerja ini adoh, yang akan memakan waktu yang tidak sebentar, cukup lama. Ternyata waktu mau berangkat, anaknya tadi yang masih kecil pas sakit. Maka sama Abu Talha diberitahu, istriku, jogon yo arek iki. Lek njogo sing genah, ojo sampai tambah loro. Perhatikan makannya, obatnya, kesehatannya. Jangan sampai sakitnya semakin parah. Sudah, kata istrinya, tenang mas, anakmu tak jaga nih. Sudah, berangkatlah Abu Talha. Seiring berjalannya waktu, ternyata anak tadi sakitnya semakin parah. Sampai pada hari kepulangan Abu Talha, itu anak meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sudah. Maka Ummu Sulaim, Bu, menyembunyikan kematian anaknya dari suaminya. Ketika suaminya pulang kerja, capek apa enggak capek? Capek. Dalam keadaan lama di luar rumah, butuh kepada istri. Dia butuh makanan yang ada dimasak oleh istrinya. Macam-macam. Maka Ummu Sulaim ditanya, Dek, ya apa kabari anak kita? Jawabannya Ummu Sulaim apa? Tidak bohong, Bu. Ahda'u min qabl. Luweh tenang dibanding sebelumnya. Bohong apa jujur? Mati loh ini. Bohong apa jujur? Tergantung perspektif. Saya sekarang sok-sok politikus ya. Lek ngomong wis pokok tergantung tok wis. Gak tahu ngomong jelas wis gak tahu, pokok tergantung. Ini barusan pilkada kan? Yang menang siapa? Menang. Wis mudah-mudahan yang menang jadi yang terbaik. Amin. Sudah, Ummu Sulaim bilang, ahda'u min qabl, anakmu wis tenang, ojo bingung. Akhirnya apa, Bu? Abu Talha makan masakannya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dandan cantik, akhirnya menyelesaikanlah kebutuhan suami istri. Setelah semuanya selesai, makan beres, hubungan dengan istri juga beres, semua keperluannya terpenuhi, baru Ummu Sulaim ngomongi alon-alon. Mas, saya mau tanya, ya tako. Gini mas, ono tonggo sebelah omah disili gelang. Saya kalau ceramah ndak boleh bahasa Jawa terus, ini live ini repot.
Ada tetangga sebelah dipinjemi gelang. Dipinjemi apa? Gelang. Terus sama yang punya gelang, gelangnya diambil. Lah kok yang dipinjemi ngamuk, ndak mau mengembalikan gelangnya. Kata Abu Talha, oh ya ngawur itu, ndak boleh. Kalau dia ngerti gelang itu pinjaman, kalau yang punya ngambil harus dikembalikan. Gitu mas, yang ngono. Tenan mas, tenan. Yakin? Yakin. Berarti kalau pinjaman diambil harus dikembalikan. Ummu Sulaim tanya, gini mas, anak kita pinjaman dari Allah atau bukan? Pinjaman. Lah iku mas masalahnya mas. Apa? Pinjamannya sama Allah diambil. Langsung Abu Talha itu kalau orang kali dawir pilihannya cuma 2, gak stroke mendadak serangan jantung ini. Kaget, woi. Kenapa ndak ngomong dari tadi? Apa kata Ummu Sulaim? Kalau saya ngomong dari tadi, kamu ndak bisa makan, kamu ndak bisa istirahat, kamu ndak bisa kumpul dengan saya. Maka sengaja saya tutupi biar panjenengan nyaman dulu. Hebat apa ndak? Nah ini menunjukkan dari cerita ini bu, inna lillah, kita ini milik siapa? Yang milik Allah bukan cuma kita tok, tapi apa yang bersama kita juga milik Allah. Faham? Rumah milik siapa? Jawab sing gerah. Rumah milik siapa? Milik siapa? Allah. Sepeda motor milik siapa? Loh, ngene, saya ulang dari awal lagi ya. Mulai muqaddimah lagi ya. Semuanya milik. Kalau Allah mau ngambil, boleh apa enggak? Ya memang milik Allah, terserah. Seperti tukang parkir tadi. Kalau memang yang punya mobil datang, mobilnya diambil, terus panjenengan gandoli, dilapor nih polisi panjenengan. Nah, maka dari sini kita ngerti, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ojo merasa memiliki. Semua yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita, semuanya milik Allah. Dan hati-hati bu, sewaktu-waktu oleh Allah bisa diambil. Apalagi urusan ajal, ya. Urusan apa? Ajal. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi panjenengan duluan, saya belakang. Ya siapa yang tahu? Atau saya belakangan, panjenengan duluan. Ya tidak ada yang tahu. Maka urusan ajal ini di tangan siapa? Ya wes, boleh jadi saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Podo ae. Nah maka ini urusan Allah. Maka seketika nikmat itu diambil, kita tidak sakit hati karena kita yakin memang ini cuma titipan. Suami diambil perempuan lain, oh titipan. Wong ini cuma, bu, gue gak paham jadi cak ngomong kayak mangi, bu. Semuanya apa? Titipan. Sip, itu rumus awal. Semua nikmat datangnya dari Allah dan menjadi milik Allah. Sip. Rumus yang kedua, rumus akhir. Ini nikmat. Rumus awalnya semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Rumus terakhirnya, panjenengan apal ayatnya. Apa ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin. Masya Allah ustazah semua ternyata. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan itu ada pertanggungjawaban. Itu rumus terakhirnya. Jadi dapat nikmat itu yo gak mek seneng-seneng tok. Tapi nikmat itu membutuhkan tanggung jawab. Nanti kalau Allah tanya bagaimana? Itulah kenapa jamaah dalam hadis dikatakan yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaum. Wong melarat melbu surga luwe cepet setengah hari dibanding wong sugih. Jadi orang miskin masuk surganya lebih cepat setengah hari dibanding orang kaya. Tapi satu hari di akhirat 1000 tahun. Berarti setengah harinya berapa? Orang miskin itu masuk surganya lebih cepat 500 tahun dibandingkan orang. Pertanyaan, kenapa orang kaya masuk surganya telat?
Nah, paham nggih? Karena hisabnya sangat panjang. Di omah AC ini 6. AC-nya 6. Sofa, ruang tamu tengah sofa, ruang tamu depan sofa, kamar mandi sofa. Nggak usah kaget. Wong soge itu ndek jedinge ono sofa nih. Lah kalau panjenengan ndak ngerti jangan nyalahkan saya. Enggak ya, ini salah manggil penceramah antum ini. Nah, sudah itu pertanyaan. Sampai di kamar mandi ada AC-nya, ada kipas anginnya, lengkap. Ada tempat tidurnya. Wih, itu kalau orang kaya semuanya satu persatu oleh Allah bakal dihisab. Orang miskin dihisab apa nih? Oh, main gene moro tuwa. Iya, rumah moro tuwa. Di dalam rumahnya tidak ada perabotan. Jadi masuk surganya ketika Allah bilang, hop, hisab. Malaikatnya bilang, Gusti Allah, gak duwe apa-apa. Walah, lanjut. Langsung aja, rene sing dihitung. Itu kalau orang miskin. Nah, maka rumus yang kedua, panjenengan jangan kaget. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan itu oleh Allah bakal dimintai pertanggungjawaban. Nikmat umur ditanya. Nikmat sehat ditanya, nikmat uang ditanya, nikmat waktu luang ditanya, nikmat punya anak ditanya, nikmat suami, istri, rumah, semuanya bakal ditanya. Nah, oleh sebab itu, ingat ibu-ibu sekalian, urusan dunia ini tidak ada yang abadi. Sip, itu muqaddimah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mau membahas mengenai apa? Menata kehidupan dalam perspektif Islam. Judulnya berat sekali. Menata kehidupan noto urip sesuai dalam perspektif Islam. Gak usah ruwet. Panjenengan buka surat Az-Zariyat. Surat apa? Az-Zariyat. Masya Allah. Matur suwun Syekh. Kalau di tempat lain ya clear putih, kuning, abang lengkap. Di sini putih dong. Di tempat yang lain tuh ada salak, apel, anggur, pisang, duren. Tapi duren biasanya dibawakan pulang lek duren. Terus apalagi ya? Martabak, sate, guling. Bumbu apa tadi, Syekh? Bumbu apa tadi? Bumbu Mahmudah nanti habis maghrib. Jangan khawatir. Ya, juru kamera jangan khawatir. Pak Dal maghrib, sabar sih. Belum makan kayaknya ini. Sudah? Begini jamaah. Untuk urusan hidup, wes Islam itu jagonya bikin sesuatu jadi mudah. Jangan ngomong Islam kalau ruwet. Nggak ono Islam ruwet itu nggak ada. Yang ruwet itu wong Islam. Kalau Islamnya insya Allah apa? Mudah. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidaklah Allah menjadikan untuk kalian agama itu menyulitkan. Dalam ayat yang lain, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini turun bukan untuk mempersulit kehidupan kalian. Berarti kalau ada Islam, sesuatu jadi lebih mudah. Itu aslinya. Nah, maka sekarang, kalau kita mau menata kehidupan dalam perspektif Islam, panjenengan cukup buka surat Az-Zariyat. Surat apa? Az-Zariyat. Ayat berapa jamaah? Panjenengan buka pada surah Az-Zariyat, mulai ayat yang ke-56, 57, 58. Maaf. Ya, 56, 57, 58. 56, 57, 58. Wes, 3 ini saja. Gak usah ruwet. Yang penting panjenengan pulang, mangke Al-Qur'ane dibuka, panjenengan padosi surat Az-Zariyat. Panjenengan padosi ayat 56, 57, 58. Bu, surat nopo bu? Az-Zariyat. Zadzi dzubaz. Az-Zariyat. Apa?
Ayat berapa? 56, 57, 58. Panjenengan jadikan pegangan hidup selamat dunya, selamat akhirat. Allahumma amin. Sip. Ayat yang ke-56 disebutkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Apal napa dereng? Biasa kan sering dengar kan? Tidaklah aku, yaitu Allah, ciptakan siapa? Jin. Dan tidak pula aku ciptakan manusia. Kita ini termasuk golongan manusia. Ada makhluk lain yang namanya jin. Dan kita punya tugas yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali Allah ciptakan mereka untuk liya'budun, ibadah. Nah, panjenengan fahami Bu, Bapak jamaah sekalian, ibadah di dalam ayat ini Az-Zariyat 56 menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu artinya dua. Jadi tugas kita itu adalah ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah meminta kita dalam dunia ini supaya ibadah. Ibadah di situ artinya berapa? Dua. Nomor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenalku. Mengenal siapa? Allah. Berarti kita di dunia ini Bu, Allah kepingin, Allah meminta, Allah menugaskan kita untuk mengenal Allah. Sekarang saya pertanyaannya, panjenengan sampun kenal Gusti Allah nopo dereng? Sip, sampun. Apa yang panjenengan kenal tentang Allah? Perasaan tadi ada yang ngomong sampun tadi. Apa? Nah, panjenengan nanti buka. Ada buku kecil. Ini di Muhammadiyah dipelajari. Namanya Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama. Nomor 1, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah di sana Bu, salah satunya apa? Allahu khalaqana. Allah yang menciptakan kita. Pencipta kita siapa? Allah. Yang kedua, wa razaqana, Allah yang memberi rezeki. Yang ketiga, walam yatrukna hamala, Allah tidak meninggalkan kita tanpa petunjuk dikongkon golek dalan dewi. Mboten. Sama Allah kita dikirimi seorang Rasul yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Itulah kita mengenali Allah. Kita mengenali Allah lewat apa? Ada yang namanya walillahil asmaul husna. Allah memiliki apa? Asmaul husna. Ada berapa? Apakah cuma 99? 99 yang diketahui oleh manusia. Dalam keadaan jumlahnya tentu tidak terbatas. Nah, kita mengenali Allah melalui nama-nama itu. Allahur Rahmanur Rahim. Dalam ayat Quran, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai Asmaul Husna yang terakhir As-Sabur. Yang terakhir apa? As-Sabur. Kita mengenali Allah lewat nama-nama itu. Dan Allah juga punya sifat. Nah, itulah tugas kita di dunia. Maka menjadi aneh dadi wong Islam, menjadi orang yang beriman, ditanya Allah itu siapa? Kayak tahu kenal, tapi yon endi. Ibu-ibu tahu iklannya Kementerian Kependudukan waktu itu berapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu disuruh
sensus penduduk terbaru. Terus ketika sensus terbaru, maka saya ini Pak, jangan salah paham, Jokower sejati. Gak usah ngamuk, santai, aman. Nanti saya jelaskan, cek panjenengan tidak salah paham ya. Bagaimana kokam, aman? Saya ngomong gitu langsung calling nih. Ada satu korban di sini, siap diamankan. Jangan ya, sudah? Maka begini jamaah, iklan itu Pak, itu ada petugas sensus datang ke rumah-rumah, nanyai orang, Pak, umur nama siapa Pak? Disebutkan namanya. Siapa namanya kira-kira? Di masjid ini yang biasa digawe guyon siapa? Wakid. Mana orang apa? Makin. Wahid apa Wakid? Mana orangnya? Pak Wakid, misalkan ya, contohnya namanya Wakid, ditanya, namanya siapa Pak? Wakid. Umur, nggak tahu. Orang zaman dulu Pak, lek ditakoni umur, mesti jawabannya apa? Pokok zaman Ratu Wilhelmina iku nang Indonesia, iku aku SD. Itu orang zaman dulu banget itu. Gak ngerti tahun, gak ngerti tanggal, gak ngerti ulan. Pokok zaman Gunung Galunggung meledos, iku umurku SD. Nah, orang zaman dulu, wis dikira-kira Pak nggih? Ya wis manut. Tulis nama Wakid. Tanggal lahir dikira-kira Gunung Galunggung meledos. Pak Wakid ini, Masya Allah. Ya sensitif Pak Wakid. Sudah ditanya lagi, agama? Orangnya bilang, kejawen. Yang tukang sensus bingung. Karena yang ditulisan itu kolomnya cuma 5. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ketambahan 1, Konghucu. Waduh, mboten nenten nih Pak. Lah pripun? Mbahe bilang, lah pripun? Lah pripun Pak? Lah kula tulis, lah pripun? Lah kejawen nih, lah pripun? Bingung. Akhirnya tukang sensusnya bilang apa? Pun, ngeten mawon Pak. Kula tulis Islam nggih. Orangnya bilang apa? Oh, ojo. Wong ra salat kok ditulis. Itu langsung tukang sensusnya bingung. Loh lah kok podo mbek aku. Podo-podo ra salate tapi KTP ku. Nah, ini kok malu sama orang kecil. Nah, itulah kenapa saya cocok sama Pak Jokowi. Kalau ada 10 periode gitu saya dukung 10 kok. Ojo telu, 10. Kenapa? Di masa Pak Jokowi, di kolom KTP. Mana KTP saya? Biar panjenengan percaya kalau saya kelahiran 97. Sudah, di kolom KTP di zamannya Pak Jokowi itu ada agama itu aliran kepercayaan. Tujuannya apa? Supaya ndak kecampur mana kejawen, mana Islam. Loh, kalau memang panjenengan yakin agamane kejawen, nggih monggo lakum dinukum. Tapi karena zaman dulu ndak ada tulisan kejawen, rata-rata yang kejawen ditulis apa? Akhirnya amalannya kecampur, gak iso beda nih mana amalan orang yang agamanya kejawen, mana amalan orang yang agamanya Nah, maka saya Pak Jokowi ini, Masya Allah, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, penuh taufik dan hidayah, wafatnya husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini live TV nasional loh ini. Nanti Masjid Ikhwanul Muslimin tidak dapat bantuan loh ini. Ya benar, sudah. Maka jamaah sekalian, itulah yang Allah minta dari kita di dunia ini, mengenali siapa? Nah, maka hidup kita di dunia Pak, maca Quran, niatannya kenal kepada Allah. Dalam keadaan kehidupan sehari-hari, oh aku kok loro, kenal sama Allah. Yang mendatangkan kesembuhan siapa? Allah, Allahus Syafi, Allah Sang Maha Penyembuh. Itu nomor 1, makna liya'budun. Ibadah itu artinya mengenali Allah. Berarti panjenengan sekarang kalau ditanya Allah itu siapa? Ya harus menjawab.
Allah penciptaku, Allah yang memberikan rezeki kepadaku, Allah yang memberikan bimbingan Rasul untukku. Dan semua yang baik-baik itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mengenali Allah lewat apa? Asmaul husna. Dan Allah bukan cuma punya nama. Izul, paham Zul? Riwa-riwi kamar mandi terus Izul rek. Kewaregen, ya Allah, tolong tim saya jangan kebanyakan kasih makan. Nanti pulang mobil tidak kuat ya. Izul, Izul. Izul itu dulu kurus pertama ikut saya, cewili kurus sak beting. Lah kok sekarang Masya Allah. Sudah. Allah tidak hanya punya nama, tapi Allah juga memiliki apa? Sifat. Nah, maka pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu makna ibadah yang pertama. Nah, ini yang saya sebut izul ya ini. Ganteng boten? Belum punya istri loh ini. Panjenengan kalau cocok nanti WA saya. Ya, Zul 10%. Ini di Malang lakunya susah ini. Karena standarnya Malang rodok dukur. Siapa tahu di Kalidawir cocok kan? Mudah-mudahan. Amin. Amin Zul. Amin. Ini Masya Allah ini Bu, orangnya tertib. Yang kedua, makna ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Berarti tugas kita ini cuma apa? Ibadah. Makna ibadah yang pertama mengenal Allah, makna ibadah yang kedua liyuwahhidun, mentauhidkan. Bu, mentauhidkan. Apa mentauhidkan Allah itu? Mengesakan Allah. Berarti jangan sampai Allah itu disekutukan. Faham boten? Jangan sampai dalam bahasa taklimnya, jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Ustadz, medeni Ustadz ceramai syirak. Koyok wahaboy. Sekarang gitu Bu, ceramah syirik dikit, wahabi. Karena dianggap masih kecil maka bukan bi tapi boy, wahaboy. Astagfirullah, ndak usah kemakan gosip. Begini Bu Ibu. Kenapa kita sampaikan tentang syirik? Nun sewu nggih, saya sama panjenengan Bu, bapak-bapak juga, saya ndak kenal. Panjenengan kenal saya? Ya mesti, saya terkenal kok. Sombong ya Ram, astagfirullah, waktu guyon ya, guyon. Jangan salah paham nggih. Saya sama panjenengan ndak kenal. Panjenengan sama saya sebelum ini mungkin belum kenal. Nah, tapi ketika saya menceramahkan masalah kesyirikan, ndak ada saya benci sama panjenengan, akhirnya saya mensyirik-syirikan panjenengan. Tidak. Saya cuma dalam kapasitas menjelaskan apa itu syirik, bagaimana dosanya syirik, apa tercelanya perbuatan syirik, apa akibatnya orang yang wafat dalam keadaan melakukan itu tok. Panjenengan manut alhamdulillah, panjenengan boten manut nggih terserah masing, tanggung jawab ditanggung masing. Nah, maka begini. Kenapa ibadah itu artinya Allah diesakan? Tidak boleh disekutukan. Ojo sampai ngelampai kesyirikan. Panjenengan buka kitab hadis Arba'in Nawawi. Kitab napa? Arba'in Nawawi. Ada pengajian Arba'in Nawawi di sini. Ini kitab hadis dasar ya. Nanti Ramadan khataman kitab Arba'in 10 terakhir. Insya Allah. Mudah-mudahan saya yang ngisi nanti. Saya kalau Ramadan sama umi saya ditaleni. Ngalih tak untal maneh, tak lebokno weteng maneh. Karena saya ini mesti masjid dhewe ditinggal, masjide wong diparani. Umi saya ngamuk-ngamuk. Kurang tamplope. Te ngomong iya iki gak mentolo. Te ngomong gak iki jane ya iya. Bingung saya sudah. Maka sama umi saya bilang, "Ya wis." Maka saya khususkan waktu Ramadan full di masjidnya umi saya. Cek apa? Supaya yo nyeneng nawatine wong tuwek insyaallah barokah. Nggih napa nggih? Nah, maka anak-anak muda ini pokok satu kunci barokah. Seneng no orang tua. Barokah uripmu. Bojomu papat nanti.
Amin. Amin. Mana aminmu? Bela amin tak ya wedi. Kayak dijajah perempuan aja. Nah, maka syirik ini panjenengan buka kitab Arba'in Nawawi. Kitabnya kecil, kalau tanpa penjelasan tipis, murah. Di Malang itu ada buku kecil Arba'in Nawawi, per bukunya cuma 3.700. 3.000? Murah apa mahal? Murah. Panjenengan beli Arba'in Nawawi, atau kalau enggak beli, gampang. HP enggak ada, udel. Google, kok udel. Panjenengan punya HP mboten? Enten Google mboten? Nah, panjenengan ketik hadis Arba'in Nawawi. Nulisnya begini, HAHDIDS paten T spasi dileti titik ditambahi ARBAIN dileti lagi NAWAWI hadis Arba'in Nawawi. Panjenengan tambahi ke kasih spasi dilet ditambahi 42. 42-nya jangan huruf, angka saja nggih. 4 yang kayak kursi itu, kuali, sama 2 yang kayak bebek itu. Nah, panjenengan klik nanti keluar hadisnya. Apa hadisnya? Ini hadis dalam hidup saya sing tak apalno pertama kali yo hadis ini. Saya apalan hadis waktu di pondok, itu hadis pertama yang saya hafalkan. Kenapa? Isine uapi nyenengno nglegakno ati. Apa isinya? Ini hadis adalah hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Berarti firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Maka namanya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman. Saya baca nggih, cek ketoro lek aku apal. Guyu. Mosok percaya panjenengan. Gini. Tidak. Bu, jangan dianggap serius ya. Saya kalau begini guyon nggih. Karena nanti saya khawatir kalau panjenengan tidak kenal, saya pulang diwarah, Ustaz kok ngono eran. Tidak ada ya. Jadi ini supaya panjenengan tidak ngantuk ya. Begini. Ya ibadi, wahai hambaku. Lah, bukan, malik keliru aku alat astagfirullahaladzim. Ya bena Adam, wahai manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama kalian mau berdoa, doa. Selama kalian mau berharap kepada Allah, dalam artian berharap ampunan dari Allah. Apa Allah katakan? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Saya ampuni semua dosamu. Dan aku, kata Allah, tidak peduli seberapa besar dosa itu. Masya Allah. Enak mboten? Syaratnya 2. Cuma mau berdoa dan berharap ampunan dari Allah. Allah berfirman apa? Aku ampuni dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Tidak berhenti sampai sini. Ditambahi. Apa tambahannya? Ya bena Adam, wahai manusia. Lau balaghat dhunubuka ananas samai. Kalau dosamu seluas langit. Seluas langit itu luas banget Bu, karena langit itu meliputi bumi. Sementara bumi saja sudah besar, apalagi langit. Kalau dosa kita seluas langit, tsummastaghfartani. Kemudian Anda beristighfar. Tidak disebut jumlahnya berapa. Berarti 1 termasuk enggak? Termasuk. Tsummastaghfartani. Kamu mau minta ampun, mengucapkan apa? Astaghfirullah. Cukup. Apa kata Allah? Ghafartu laki. Dosamu yang seluas langit, dengan istighfar cuma 1 kali, bablas hilang kabeh. Enak mboten? Masya Allah. Nah, penutupnya ini loh Bu. Yang ada kaitannya dengan syirik. Maka hati-hati, saya ngomong syirik bukan karena saya ini benci panjenengan, justru kita kepingin selamat bareng. Apa sih untungnya buat saya kalau orang lain masuk neraka? Blas gak bati saya. Malah kita ini kepingin ayo melbu surga
Kan enak melbu surga bareng sahabat kali dawir tuh. Tapi saya paling depan, Pak. Angsal mboten? Lah mboten angsal golek liyane ae. Ya. Enak melbu surga bareng daripada neraka. Celonone nglewer didik neraka, jenggote ketok didik neraka. Masya Allah. Lah kok ngaji dodolan? Kita ngaji itu kepingin masuk surga, lagi wis gelem ngaji lah kok di neraka nih. Kan tidak begitu. Nah sudah. Maka begini, potongan hadis yang terakhir. Ya bena Adam, wahai seluruh manusia. Innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kalian meninggal dunia, monggo yang mau duluan siapa? Silakan. Ayo angkat tangan. Mumpung ini majelis taklim doa mustajab, kita doakan bareng-bareng. Ayo. Timbang repot-repot bunuh diri, ayo. Nah, innaka law ataitani biqurabil ardi khatayat, kalaulah kalian meninggal dunia, ketika kalian meninggal dosamu saabote donya. Dosanya seberat bumi. Apalagi bumi ketambahan ibu-ibu. Tambah panjenengan lo ya, ndak ikut ngomong lo saya. Pak Wakid loh, mana Pak Wakid tadi? Membawa dosa seberat bumi. Banyak apa sedikit? Berat apa ringan? Berat. Syaratnya satu. Tsumma laqitani lam tusyrik bi syai'an. Panjenengan meninggal dalam keadaan tidak pernah syirik. Syaratnya apa? Tidak pernah syirik. Apa yang terjadi? Ataituka, Allah yang datang nyambut panjenengan. Bayangin, padahal kita meninggal bawa dosa seberat bumi. Allah buka tangannya nyambut panjenengan biqurabil ardi maghfiratan, biqurabiha maghfiratan, dengan membawa seberat bumi sebagai ampunan. Masya Allah. Syaratnya apa? Tidak syirik. Nah, maka kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalimat liya'budun di sini artinya apa? Sempurnakan tauhid kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah. Ojo dolanan sing jenenge syirik. Maka selama panjenengan tidak syirik, ojo kuatir dosa sebanyak apapun oleh Allah pasti diampuni. Apa ayatnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik akbar. Syirik apa? Besar. Dan maksudnya kalau orangnya meninggal belum sempat tobat. Kalau tobat diampuni apa enggak? Diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Maaf nggih, nun sewu. Bukan meremehkan dosa. Orang yang pernah berzina, kalaupun dia wafat belum sempat tobat, ada enggak kemungkinan diampuni? Ada. Orang yang zaman dulu sempat main judi, mabuk, madon, molimo. Apalagi yang kedua? Maling, main, madat, madon, berot. Apa yang kelima apa? Coba, pokok molimo dilakoni kabeh. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan ingat Muhammadiyah ini termasuk ahlu sunnah wal jamaah, dibilang apa? Ahlul kabairi tahta masyiatillah. Itu akidahnya ahlu sunnah. Pelaku dosa besar, ingat selain syirik, pelaku dosa besar apapun selain syirik, itu nasibnya tergantung kehendak Allah. Kalau Allah hendak untuk mengampuni, diampuni. Bisa apa enggak? Bisa. Karena apa? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatnya Allah mengalahkan kemurkaannya Allah. Luwe gede rahmate Gusti Allah dibanding azabnya Allah. Jadi tidak usah khawatir. Syaratnya apa? Tidak melakukan dosa syirik.
Nah, maka itulah kenapa kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalimat liya'budun menyempurnakan tauhid. Jangan syirik, mengesakan Allah. Maka hati-hati jamaah. Anak-anak kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan, ojo oleh melok. Termasuk apa? Datang dukun, ramalan, apalagi sekarang apa? Sing rodok keren itu tarot. Ngerti tarot? Tarot itu yang pipinya miring. Oh, perot. Bukan tarot itu yang ngeramal pakai kartu itu loh. Disuruh ngambil kartu, terus apa? Oh. Bagaimana, Pak? Iki tragis. Takut apa ndak orangnya? Itu dagangane dukun. Nanti dia bilang, tapi bisa digagalkan ini. Bagaimana Pak Dukun? Tapi berat. Ini kalau saya gagalkan bisa mengancam jiwa saya ini. Maksudnya duit cek tambah, bayar cek larang. Jangan ditipu. Itu syirik. Hati-hati. Jangan ikut yang begitu. Selama panjenengan tidak ikut, berarti panjenengan telah menjalankan tugas di dunia, yaitu mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ibadah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ma uridu minhum mir rizqin. Allah tidak minta rezeki. Jadi kita ini Pak, tidak seperti Nun Sewu nggih, menyembah berhala. Yang berhala itu kalau malam tertentu dikasih sajen. Itu kan ya kalau kita bikin sate ditusuk sajen. Itu sujen, ya Allah keliru terus ya. Itu kalau malam apa dikasih sajen, isinya apa? Telur, rokok, apa lagi? Kopi, diadai istri. Masa istri disajenkan? Ya, Allah tidak butuh semua itu. Atau pohon besar dikei. Lah, jamaah jangan salah paham. Ini disclaimer. Panjenengan ngerti disclaimer enggak? Kali Dawir ngerti disclaimer apa ora? Disclaimer itu penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begini, bukan berarti saya ngenyek agama lain. Oh, enggak pernah. Insya Allah panjenengan cek video saya di YouTube seluwih sewu, gak ada. Karena kita punya dasar Islam itu lakum dinukum. Enggak ada orang Islam ganggu orang kafir, enggak ada kalau tidak diganggu ya. Nah, tapi yang kita permasalahkan, kalau yang mengamalkan orang kafir, mengamalkan agama mereka, monggo. Kita tidak boleh ganggu. Yang kita luruskan, kalau yang melakukan itu orang yang ngaku Islam. Nah ini loh Pak, dakwahnya Muhammadiyah dari dulu. Kalau yang melakukan itu orang Islam, maka perlu diapain? Diluruskan. Sampean kan Islam. Yang seperti itu syirik. Yang seperti itu khurafat, yang seperti itu bid'ah, dijelaskan. Itu dakwahnya siapa? Muhammadiyah. Maka tidak usah panjenengan merasa ngeri. Ojo masjid rono, masjid Ikhwanul Muslimin Muhammadiyah. Ojo Muhammadiyah. Mati digelundungi. Lek mati gelundungi koyok ngubur kucing. Sudah, monggo sesuai keyakinan masing. Ndak usah ilo-iloan, ndak usah. Islam itu sak duluran. Selama akidah kita sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka kita masalah fikih monggo sesuai keyakinan masing. Ada yang ikut Imam Syafi'i lek subuh kunut, monggo. Ada yang ikut Imam Ahmad subuh ndak pakai kunut, monggo. Yang penting sholat
Maka saya suka statement dari Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah. Kiai Haji Hashim Muzadi itu Pak, oh enak lek ngomong teduh. Ini loh kiai tenanan, alim tenanan. Beliau bilang apa? Zaman sekarang ini sudah ndak ada debat kunut, ndak kunut itu serausum. Zaman dulu debat kunut pantes, debat masalah kunut. Oh sobo ra kunut. Iki sobo kok kunut? Zaman dulu. Zaman sekarang serausum. Kenapa? Karena wong Islam wis ra subuhan. Karena orang Islamnya sudah apa? Lala apa ngurus kunut kok subuhane ora? Orang zaman dulu ruwet gara-gara apa? Subuhan, jadi bingung kunut apa ora iki. Sekarang subuh setengah songo kok. Maka namanya suha. Subuh kecampuran. Mana orangnya? Ngono iku wong ya teko. Mana suha, mana suha? Ini ahlu suha ini. Nah, sudah maka begini jamaah. Ayat berikutnya Allah katakan, ayat ke-57, Allah tidak minta rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan Allah tidak minta makan. Bahkan ayat terakhirnya dikatakan, innallaha, sesungguhnya dialah Allah, huwar razzaq, dialah Allah yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, yang sangat kokoh. Nah, maka Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Orang kalau tugas ibadahnya sempurna, rezekinya terjamin. Kenapa? Karena ayat 56, 57, 58, 56-nya ibadah, 57-nya Allah tidak minta makan dan minta rezeki, 58-nya Allah mengatakan Allah lah yang memberi rezeki. Berarti kaitannya ayat itu sopo sing ibadai tertib, ibadai ajak. Kok ngerti semua? Masya Allah. Nggak usah ngundang ustaz, mari ini ceramah dewi. Orang yang ibadahnya tertib, ibadahnya ajak, ibadahnya benar, ibadahnya istirohat, ibadahnya istiqomah, maka rezekinya sama Allah dijamin. Nah, sekarang penutup. Wis. Penutupnya begini. Bekal untuk hidup selamat dunia akhirat. Supaya uripe dunia akhirat apa? Selamat. Bekalnya kalau diringkes ada 4. Kalau apa? Diringkes ada berapa? 4. Wis, ini penutup. Nomor 1, sholatnya yang tertib. Sholatnya apa? Yang tertib. Karena sholat itu ibadah yang pertama kali oleh Allah akan dihisab. Lek sholati api, liyane katut api. Sebaliknya, lek sholati elek, liyane katut. Maka kalau kepingin ngelihat panjenengan saya dan kita ini orang baik atau orang jelek, cukup ditingali sholate. Dan ini tidak bisa dibohongi. Panjenengan tumbas cermin ngoco. Kalau perempuan biasanya ini. Kok malah rada gede ya? Maka perempuan itu sensitif 2. Ojo ditakok nang wong wedok. Nomor 1 umur, nomor 2 berat badan. Timbang perang nanti. Wis salah. Wis, pokok kalau ketemu orang perempuan, kok awet nom. Seweneng itu, Pak. Masya Allah. Terus masih lemu. Panjenengan bilang apa? Loh, Mbak, kok mali ketok rodok kurus ya, Mbak? Wah, itu Masya Allah. Panjenengan di WA-nya nomornya apa? Besti. Itulah kenapa perempuan itu senang dihapusi. Maka dalam syariat bapak-bapak, membohongi perempuan ibadah. Membohongi perempuan itu bernilai ibadah. Maksudnya membohongi ketika menyenangkan istri. Mas, aku ayu apa elek? Panjenengan bilang apa, Pak?
ayu, Mas yo. Perempuan seneng apa enggak? Maka bohong kepada istri bernilai ibadah. Corona terus, Pak. Mas, ayu apa elek? Wah, ayu dek. Paling ayu sak kali dawir. Dia tahu panjenengan bohong tahu, tapi seneng. Maka karena dia seneng panjenengan dapat. Lanjut ya. Nomor 1, sholatnya yang tertib. Sholatnya yang tertib. Insya Allah selamat dunia, selamat. Nomor 2, jangan lupa ngaji, baca Quran. Walaupun yang panjenengan baca cuma 1 ayat, waca Quran. Karena Quran itu pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Nomor 3, perbanyaklah membaca istighfar. Namanya manusia pasti banyak dosa. Kalau dosa kita iringi istighfar, insya Allah oleh Allah diampuni. Amin. Yang terakhir, roto abot. Sholat, ngaji, istighfar. Yang terakhir roto abot. Jangan pernah zalim kepada siapapun. Jangan pernah apa? Zalim. Karena kalau antar manusia ada masalah dan di dunia tidak selesai, urusannya tembus sampai akhirat. Dan di akhirat, Bu, mboten enten kados ngeten iki. Sepurane ya Mbak Yu, biyen rasejo. Itu ndak ada di akhirat. Yang ada apa? Kebaikan panjenengan dipek atau dosanya orang panjenengan tanggung. Purun apa mboten? Nah, maka jangan zalim kepada siapapun. Ojo rasan-rasan, Bu. Bu. Pripun? Saged mboten rasan-rasan? Nyuruh perempuan untuk tidak rasan-rasan itu seperti nyuruh laki-laki untuk menundukkan pandangan. Podo angele. Maka jangan tuh, ojo gampang maido. Ayo. Wong lambene kandel kok bengese kelirungu iku lho ya apa? Mali kaya terong. Jangan, Bu ya. Ibu-ibu ki ndelok kancane rada ayu titik ngono lek maido. Kaya cilik lek awake padahal sak gentong. Ndak usah, Bu ya. Jangan rasan-rasan, jangan maido, jangan zalim. Insyaallah kalau 4 ini panjenengan pegang, salat, Quran, istighfar, tidak zalim, semoga nanti wafat Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Itu yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Jadi panjenengan pulang, panjenengan dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Baca surat Az-Zariyat. Surat apa, Bu? Surat Az-Zariyat. Ayat pinten? Masya Allah, cerdas. Calon penghuni surga ini. Mau masuk surga? Nanti malam? Nanti malam? Loh katanya mau. Loh maunya kapan? Wah, ya jelas ya. Baik, dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Coba noleh ke Pak Wakid. Pak Wakid pegang apa itu? Hadiah untuk yang beruntung. Dikasih sama Pak Wakid kunci sepeda motor. Itu kuncinya siapa yang luput, jatuh. Kalau tidak ada yang ngaku, saya jadi korban tidak apa-apa, tak PE, ikhlas saya. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.